Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan apapun bentuk nikmat yang beliau berikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, semoga selalu senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG selaku Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Aib Wahyudin selaku dosen pembimbing skripsi pertama. Yang terhormat Bapak Dr. Bahrudin MAG selaku dosen pembimbing skripsi kedua. Perkenalkan, nama saya Siti Ika Fatmawati dengan NIM 11740200155. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan skripsi dengan judul Pengajian Ratib Al-Athos sebagai Media Dakwah, Studi Deskriptif Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hashim, Pimpinan Habib Daud bin Hashim Al-Athos di Kampung Serna Tonggoh, RT 3 RW 2. Langsung saja, di pembahasan pertama ada di bab 1, yaitu di latar belakang penelitian. Islam merupakan agama dakwah yang berisikan petunjuk serta pedoman hidup yang Allah turunkan dalam wahyu-wahyunya melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada para nabi, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam terbagi menjadi dua fase. Pertama, secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada periode Mekah. Yang kedua, secara terang-terangan, yaitu pada periode Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dakwah Islam dilanjutkan kembali oleh para khalifah, para sahabat beserta para tabiin. Di antaranya ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga setelah sepeninggal para khalifah beserta para sahabat dan para tabiin, dakwah Islam dilanjutkan kembali oleh para alim ulama, oleh para kiai, oleh para habaib, oleh para ustadz, oleh para dai ataupun oleh para mubalik. Karena dakwah ini mempunyai tujuan, yaitu mengajak manusia, menyeru manusia, membimbing manusia agar kembali kepada jalan Tuhan dan berada pada kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ragam media yang dijadikan oleh para dai sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Karena media ini merupakan salah satu komponen penting yang menjadi alat untuk mendorong tersampaikannya pesan-pesan dakwah kepada para jamaah, supaya apapun pesan dakwah yang disampaikan kepada para jamaah bisa diterima dengan baik. Dan tentunya ada banyak ragam media yang dimanfaatkan oleh para dai sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada para jamaahnya. Karena media ini merupakan salah satu komponen penting sebagai alat untuk mendorong dan tersukseskannya dari perjalanan dakwah. Ada dua sifat media dakwah diantaranya. Pertama, secara tradisional seperti kesenian, wayang kulit, wayang golek, wayang orang, bentuk-bentuk pengajian, mimbar bebas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, secara modern seperti media televisi, media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Kedua sifat media tersebut mempunyai satu fungsi yang sama, yaitu dimanfaatkan oleh para dai sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada para mad'u. Karena media ini merupakan salah satu komponen penting sebagai alat untuk mendorong dan tersukseskannya dari perjalanan dakwah. Ada dua sifat media dakwah diantaranya. Pertama, secara tradisional seperti kesenian, wayang kulit, wayang golek, wayang orang, bentuk-bentuk pengajian, mimbar bebas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, secara modern seperti media televisi, media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Kedua sifat media tersebut mempunyai satu fungsi yang sama, yaitu dimanfaatkan oleh para dai sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada para mad'unya. Lantas, apa yang melatar belakangi adanya kegiatan pengajian ratib ini? Kegiatan pengajian Ratib Al-Athos ini dilatar belakangi oleh adanya sekumpulan tongkrongan anak-anak muda dengan keseharian atau aktivitas mereka bermabuk-mabukan, minum minuman keras, bentrok dengan tongkrongan pemuda Serna Tonggoh dan pemuda Serna Lebak. Sehingga dengan adanya kejadian atau peristiwa tersebut,
Habib Daud berinisiatif untuk mengadakan kegiatan yang positif yang mampu mengembalikan mereka ke jalan yang benar yang Allah ridhoi, yakni al-Islam. Maka kemudian, berangkat dari kejadian atau peristiwa tersebut, terdapat 3 fokus penelitian. Apa saja? Pertama, bagaimana materi pengajian Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hasyim. Lalu yang kedua, bagaimana fungsi dan peranan pengajian Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hasyim. Lalu yang ketiga, bagaimana proses dan tujuan pengajian Ratib Al-Athos. Tentunya, fokus penelitian ini untuk menjawab tujuan penelitian apa saja. Yang pertama, untuk mengetahui materi pengajian Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hasyim. Lalu yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan peranan pengajian Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hasyim. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui proses dan tujuan pengajian Ratib Al-Athos. Kemudian pembahasan selanjutnya ada landasan konseptual, yaitu dakwah merupakan panggilan, seruan, dan ajakan kepada umat Islam untuk menuju jalan Islam, yaitu jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama Allah. Sebagaimana Islam datang dengan wahyu-wahyunya dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini merupakan warna dan bentuk dari kebudayaan Islam. Oleh sebabnya, dakwah yang dilakukan oleh Habib Daud bin Hasyim Al-Athos kepada para jamaahnya ialah merupakan dakwah fi'ah kasiroh, bentuk dakwah seseorang kepada jamaah atau mad'u atau kelompok besar dalam bentuk tablik. Di pembahasan selanjutnya ada landasan teoritis. Adapun teori yang saya ambil dalam penelitian ini ialah menggunakan teori komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif diartikan sebagai komunikasi yang dapat merayu, membujuk, mengajak, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain. Kemudian, terdapat 3 pola komunikasi dalam komunikasi persuasif. Di antaranya, pertama, ada komunikasi asertif. Ialah pola komunikasi yang dapat menyampaikan pikiran, tanggapan, ide secara langsung dan jelas kepada komunikan. Lalu yang kedua ada komunikasi pasif. Ialah pola komunikasi yang tidak terjadi timbal balik secara menyeluruh atau secara maksimal. Lalu yang ketiga ada komunikasi agresif. Ialah pola komunikasi yang bisa menyampaikan pendapat, tanggapan, informasi pesan secara jelas dan langsung kepada komunikan. Lalu terdapat 4 metode dalam komunikasi persuasif. Di antaranya pertama, ada metode asosiasi. Diartikan sebagai bentuk penyajian komunikasi dengan menumpang kepada kejadian nyata dengan mempengaruhi keinginan massa. Lalu yang kedua ada metode integrasi, diartikan sebagai di mana seorang komunikator harus menyatukan diri dengan komunikan. Lalu yang ketiga ada metode payoff, diartikan sebagai segala aktivitas yang dapat mempengaruhi orang lain dengan jalan membahagiakan dirinya dan hatinya. Lalu yang keempat ada metode I-Ching. Diartikan sebagai metode yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih indah kepada yang lebih khusus. Pembahasan selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri, saya mengambil di Majelis Dzikir Ibnu Hasyim, tepatnya di Kampung Sernatonggo, RT 3 RW 2. Yang kedua, metode penelitian. Untuk metode sendiri, saya menggunakan metode deskriptif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ini, saya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang keempat, ada teknik analisis data. Untuk teknik analisis data itu sendiri, saya menggunakan yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, yang ketiga, interpretasi atau penafsiran data, lalu yang keempat, menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Pembahasan selanjutnya ada di bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada definisi wasilah al-dakwah atau pengertian dakwah. Wasilah al-dakwah atau media dakwah merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang dijadikan sebagai sarana untuk menghubungkan pikiran, gagasan, ide antar umat manusia dan menjadi unsur terpenting dalam mensukseskan perjalanan dakwah. Media dakwah ini atau wasilah al-dakwah ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada wasilah maknawiyah, diartikan sebagai media tanpa adanya perantara, seperti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kasih sayang Rasul kepada umat-umatnya sehingga mampu mempertebal keimanan seseorang. Lalu yang kedua ada wasilah madiyah, diartikan sebagai media yang mampu atau dapat dilihat oleh panca indera manusia, seperti media-media yang memang sering dimanfaatkan oleh para dai dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya.
Ada beberapa jenis media yang digunakan dalam berdakwah, di antaranya pertama ada media lisan seperti tablik, yakni dalam acara-acara kegiatan tablik akbar atau acara-acara yang memang ketika berdakwah dalam mimbar bebas. Lalu yang kedua ada menggunakan media lisan seperti novel-novel keislaman, buku-buku keislaman, majalah-majalah keislaman, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, media dengan jenis media massa seperti televisi, kemudian media suara atau media audio, media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kiai sebagai dai. Kiai merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat di Indonesia dan dianggap sebagai tokoh agama yang paham dan mengetahui mengenai ilmu agama. Oleh karenanya, kiai juga dianggap sebagai lambang yang paling dekat dengan Islam di Indonesia. Makanya tak heran masyarakat sangat menghormati dan takjim kepada para kiai. Ada 3 peran kiai. Yang pertama, sebagai alim ulama, di mana beliau memang sering berdakwah atau menyampaikan pesan-pesan Islam kepada para jamaahnya, menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada para jamaahnya. Lalu yang kedua, sebagai pengendali sosial. Yang ketiga, sebagai penggerak perjuangan. Pembahasan selanjutnya ada teori komunikasi persuasif, yakni meliputi definisi komunikasi persuasif, meliputi asumsi komunikasi persuasif, dan meliputi penerapan komunikasi persuasif. Pembahasan selanjutnya masuk kepada bab 3 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, ada gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Majelis Dzikir Ibnu Hashim didirikan pada hari Senin tanggal 6 April 2013 yang berlokasi di Kampung Sernatonggoh RT 3 RW 2. Adapun pendiri atau pimpinan Majelis Dzikir bernama Habib Daud bin Hashim Al-Atos. Majelis Dzikir dibangun sebagai tempat untuk berdakwah dengan bentuk mengadakan kegiatan pengajian Ratib Al-Atos yang memang boleh diikuti siapa saja dan terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, mengenai materi pengajian Ratib Al-Atos di Majelis Dzikir Ibnu Hashim. Untuk materi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, materi dalam dakwah sebelum berlangsungnya atau sebelum mulainya kegiatan pengajian Ratib itu sendiri. Lalu yang kedua, materi yang memang terdapat dalam pengajian Ratib Al-Atos. Lalu yang ketiga, materi sebagai tambahan saat pengajian Ratib Al-Atos berlangsung atau bertepatan pada malam Jumat. Selanjutnya, bagian ketiga ada fungsi dan peranan pengajian Ratib Al-Atos. Untuk fungsi itu sendiri terdapat 5 fungsi, diantaranya yang pertama, menjadi ajang silaturahmi dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah. Lalu yang kedua, mengajak para pemuda untuk kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Lalu yang ketiga, membuat pikiran dan hati menjadi tenang. Yang keempat, memperkuat keimanan dan menjadi ajang untuk memperbaiki akhlak manusia. Lalu yang kelima, menjadi tabungan pahala serta amal baik bagi manusia. Nah, untuk peran sendiri terdapat 3 peran apa saja. Yang pertama, berperan sebagai media dakwah. Lalu yang kedua, berperan untuk menghormati, mendekatkan, serta takjim kepada para alim ulama, para kiai, para habaib, dan tokoh-tokoh agama. Lalu yang ketiga, berperan sebagai bentuk kepedulian Habib Daud dalam mengajak para pemuda, masyarakat, serta para jamaahnya dalam jalan kebaikan, serta untuk mengajak semuanya supaya tetap istiqomah berada pada jalan kebaikan dan jalan yang Allah ridhoi. Kemudian selanjutnya terdapat di bagian poin keempat ada proses dan tujuan pengajian Ratib Al-Atos. Untuk proses itu sendiri ialah mengenal rangkaian dari awal mulai kegiatan pengajian sampai dengan akhir kegiatan pengajian selesai. Apa saja prosesnya? Di antaranya pertama, pengajian Ratib Al-Atos selalu dilaksanakan pada hari Kamis pada malam Jumat. Lalu yang kedua, pengajian Ratib Al-Atos selalu dimulai pada pukul 8 sampai dengan selesai. Selanjutnya yang ketiga, pengajian Ratib Al-Atos selalu dimulai dengan pembacaan sholawat yang dipimpin langsung oleh tim hadroh dari Hikmatus Syukriyah. Selanjutnya diisi dengan dakwah Islamiyah. Selanjutnya dilangsungkan dengan pengajian Ratib Al-Atos yang dipimpin langsung oleh Habib Daud. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat beserta marhaba yang dilangsungkan atau dipimpin langsung oleh Habib Daud bin Hashim Al-Atos. Kemudian sebagai tambahannya, jika pengajian Ratib Al-Atos bertepatan pada malam Jumat Kliwon, biasanya dilanjutkan dengan dakwah Islamiyah yang diisi langsung oleh tamu undangan yang memang sengaja diundang oleh Habib Daud untuk mengisi kegiatan tersebut. Selanjutnya, sebagai tambahannya dilanjutkan dengan pengajian
atau pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, barulah ditutup dengan ijazah bersama dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Habib Daud bin Hashim Al-Athos. Nah, dari proses ini mengajarkan dua hal. Yang pertama, sabar. Sabar ini terbagi menjadi 3 bagian, ada sabar dalam ibadah, sabar dalam maksiat, dan sabar dalam ujian dan cobaan. Lalu yang kedua, mengenai istiqomah, diharapkan dengan mengikuti kegiatan pengajian ratib tersebut, para jamaah bisa semakin istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tujuannya ada 3 tujuan dari pengajian Ratib Al-Athos ini. Di antaranya pertama, untuk ajang silaturahmi, yang kedua untuk penyembuhan atau sebagai obat hati pada diri manusia. Lalu yang ketiga untuk menanamkan jiwa pemuda yang religi serta menanamkan sifat akhlakul karimah. Untuk pembahasan selanjutnya ialah di bab 4, penutup dan saran. Langsung saja yang pertama ada kesimpulan. Majelis Dzikir Ibnu Hashim didirikan pada hari Senin, tanggal 6 April 2013 yang berlokasi di Kampung Serna Tonggoh RT 3 RW 2. Adapun pendiri atau pimpinan Majelis Dzikir bernama Habib Daud bin Hashim Al-Athos. Terdapat 3 program di Majelis Dzikir Ibnu Hashim, di antaranya ada program tahunan, program bulanan, dan program mingguan. Terdapat 8 kegiatan di Majelis Dzikir Ibnu Hashim, di antaranya yang pertama, kegiatan pengajian rutinan Ratib Al-Athos. Lalu yang selanjutnya ada ijazah setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya ada ziarah bersama keluarga besar Majelis Dzikir Ibnu Hashim, tadabur alam bersama keluarga besar Majelis Dzikir Ibnu Hashim, pengajian Ratib Al-Athos 1 bulan sekali di luar Kampung Serna Tonggoh, kegiatan PHBI yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, latihan tim hadroh yang dilaksanakan setiap hari Rabu dalam 1 minggu, kemudian kumpul bersama sekedar evaluasi. Terdapat 3 pertanyaan dalam rumusan masalah. Apa saja? Yang pertama, materi pengajian Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hashim. Lalu yang kedua, fungsi dan peranan pengajian Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hashim. Yang ketiga, proses dan tujuan pengajian Ratib Al-Athos di Majelis Dzikir Ibnu Hashim. Terdapat 3 pembahasan dalam pengajian ratib tersebut. Yang pertama, pesan dakwah dalam materi pengajian Ratib Al-Athos. Yang kedua, pesan dakwah dalam fungsi dan peranan pengajian Ratib Al-Athos. Lalu yang ketiga, pesan dakwah dalam proses dan tujuan pengajian Ratib Al-Athos. Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait pengajian Ratib Al-Athos ini. Yang pertama, masyarakat seharusnya sadar betapa pentingnya mengikuti serta mengadakan kegiatan pengajian ini di kampungnya masing-masing. Lalu yang kedua, hendaknya jamaah laki-laki dan jamaah perempuan dipisah atau dihalang menggunakan hijab demi kebaikan. Lalu yang ketiga, hendaknya dipasang tenda terlebih dahulu selama proses pengajian berlangsung supaya jika terjadi hujan, para jamaah tidak kehujanan. Lalu selanjutnya, pengeras suara berupa speaker Bluetooth yang otomatis hendaknya ditambah antisipasi jika terjadi aliran listrik. Lalu selanjutnya, ketika pembagian air pembacaan Ratib Al-Athos, hendaknya ada 3 atau 4 orang panitia untuk mengamankan agar tertib dan tidak saling berdesakan. Selanjutnya, buku ratib hendaknya diperbanyak, kemudian dibagikan kepada para jamaah supaya ketika pengajian ratib berlangsung tidak ada jamaah yang mengobrol. Selanjutnya, pengamanan kendaraan lebih ditingkatkan kembali biar aman bagi para jamaah yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.